gitu kan, yang kemana-mana main bawa HP gitu kan. Nah, main bawa HP, makan bawa HP, sampai ke BAB saja itu membawa HP gitu ke kamar mandi. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan anak itu bisa seperti itu gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di sini dengan acara PPR, pajak perumahan rakyat enggak. Bukan pajak perumahan rakyat. Podcast pinggir rumah. Oke. Di sini saya kedatangan mahasiswa dari UIN SSC, yaitu dari Pendidikan Agama Islam semester 5. Ya. Perkenalkan namanya siapa, Bang? Aliando. Weh, Aliando. Bang Aliando ternyata, guys. Bang Aliando, gimana nih semester berapa sekarang? Semester 5. Semester berapa ya? Semester Aliando. 5. Sekarang semester 5 ya, Bang? Iya. Gimana sekarang semester 5 itu apa kesibukannya? Semakin banyak tugas, terus mempersulit gitu ya. mempersulit hidup. Di zaman sekarang gitu ya. Sekarang kan eranya modernisasi, nggak zaman. Sekarang untuk nulis tangan nggak zaman. Sekarang kan sudah menggunakan media-media elektronik. Nah, menurut Bung Alexander sendiri itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan gadget itu? Apa yang dimaksud dengan perangkat elektronik sendiri? Nah, jadi kita harus pahami dulu arti gadget dulu. Ya. Gadget itu adalah seperangkat alat elektronik. Oh, bukan seperangkat alat sholat. Bukan. Seperangkat alat elektronik yang ukurannya kecil, terus untuk mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Contoh aktivitasnya itu seperti apa? Kayak bikin makalah, menggunakan tablet. Tahu tablet? Tahu. Apa? Itu obat yang buat minum. Bukan. Kenapa tuh? Dari tablet gimana tuh? Yang bentuknya kotak. Kardus. Bukan. Bukan. Intinya kayak smartphone. Ya, Smartphone. Ya. HP, tapi bentukannya lebih gede. Oh, lebih besar. Terus laptop. Kan untuk mengetik. Kalau zaman dulu kan ada kayak ketikan tuh. Iya, mesin tik gitu. Ya, Iya. Kalau sekarang kan jadi mempermudah lagi. Iya, sudah canggih gitu. Laptop kan bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Nah, perihal gadget sekarang nih ya, di lapangan kan banyak gitu anak-anak zaman sekarang gitu kan, yang kemana-mana main bawa HP gitu kan. Nah, main bawa HP, makan bawa HP, sampai ke BAB saja itu membawa HP gitu ke kamar mandi. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan anak itu bisa seperti itu gitu? Lebih ke ketergantungan. Iya. Seperti apa tuh ketergantungan? Kayak sekarang kan kalau apa-apa harus dengan HP. Kayak makan harus nonton TikTokan dulu. Ke WC juga. Iya. Terus kayak orang introvert tuh. Oh, sendiri gitu ya. Iya, menyendiri gitu gak ya. punya temen. Kalau zaman dulu kan apa-apa main sama teman, kayak main layang-layang, terus sepeda-sepedaan. Terus ya main PS ya sampai barengan tuh. Iya, sampai maghrib gitu sampai kan, maghrib, sampai lupa waktu, bola. dimarahin gitu, pukulin pakai sapu. Pernah tak? Ya, pernah dong. Ya, untuk faktor ya tadi ya. Perasaan sekarang itu kayak terlalu hype banget gitu di kalangan anak-anak gitu. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan gitu di antara penggunaan gadget zaman dulu? Zaman dulu kan sudah ada gadget seperti HP Nokia itu kan ada gitu ya, pakai mesin tik gitu. Ya, mainnya ular gitu kan. Nah, perbedaan zaman dulu penggunaan gadgetnya dengan zaman sekarang itu seperti apa? Apa yang menjadi ciri khas yang paling menonjol perbedaannya dari zaman dulu dan sekarang? Itu sih, kalau zaman dulu tuh gadget tuh cuma alat komunikasi. Ya, dari orang yang jauh tuh. Kalau sekarang kan apa-apa informasi ada di HP. Kayak apa sih ini? Maklumnya pinggir rumah gitu ya. Terus jadi lupa, deh, hilang. Iya, jadi yang paling menonjol itu Ya, jadi menonjol tuh kayak WA. Kayak misal nih semester 5 saya yang mahasiswa, apa-apa kan ada di grup ya. Informasi kayak besok berangkat enggak tuh. Kalau nggak punya HP udah ketinggalan. Kalau dulu kan pasti udah
terjadwal. Sudah terstruktur gitu ya. Pasti berangkat. Iya. Tuh, apa-apa terus kayak informasi lebih mudah. Kayak contoh berita gitu ya. Berita ya. Kalau dulu itu seperti apa kalau dulu kan berita palingan ada di radio, TV, koran. Ya koran tuh. gitu. Sekarang kan di TikTok udah bisa TikTok. TikTok ya. Dan sekarang politik nih. Ya, sekarang lagi zaman-zamannya politik gitu kan. Iya. Apalagi mau pilkada gitu kan ya. Pilkada apa ini? Pilkada ya daerah dong, gubernur gitu. Masa pilkada Zimbabwe? Bukan. Lumbon. Bukan. Super. Ya, jadi gitu ya, faktor yang paling menonjol yang membedakan. Jadi antara zaman dulu dan zaman sekarang itu, kalau zaman dulu untuk hanya sekedar komunikasi. Iya. Kalau sekarang informasi juga sudah memuat gitu. Jadi untuk menangani hal seperti ini itu menurut Bang Haris sendiri seperti apa solusinya? Solusinya mengatasi itu apa? Detox. Digital detox. Iya, digital detox. Maksudnya itu seperti apa gitu? Kayak kalau kita nih seorang muslim, orang muslim kan diwajibkan untuk berpuasa. Iya. Ya. Betul. Nah, ini digital detox. Kita harus berpuasa menggunakan gadget. Apakah itu waktunya 1 tahun penuh atau seperti apa? Enggak. Penerapannya tuh kayak misal sebulan nih HP digunakan buat apa dulu? Buat informasi aja, enggak kayak main game, terus kayak nonton video apa, udah. Jadi sebulan sebulan nyoba dulu. Kalau enggak sebulan ya enggak kuat ya seminggu dulu lah. Seminggu ya. Jadi bertahap gitu ya, bertahap. Jadi dari seminggu, sebulan, baru kalau bisa setahun itu nggak pakai HP. Kalau bisa selamanya. Jadi primitif nanti. Kalau menurut Bung Aliando, Aliando. Aliando itu mas saya ya? Iya, Alexander. Gimana? Ada solusi yang lain? Ya, saya setuju lah dengan solusi diberikan oleh Bung Aliando ini ya. Kayak kita harus menerapkan digital detox gitu kan, yang berpuasa untuk menggunakan gadget, karena untuk menekankan juga angka hype-nya gadget sekarang gitu kan, bahwa dimana sekarang anak-anak ataupun bisa meranjak ke orang dewasa sampai orang tua juga bisa gitu, kayak hype banget kepada gadget. Dan itu salah satu solusinya itu digital detox, yang dimana kita harus berpuasa menggunakan HP, karena jika HP itu tidak digunakan atau tidak diperlukan sangat penting, lebih baik kita taruh dulu HP-nya, kita melakukan aktivitas yang lain seperti berolahraga, bisa kayak pergi memancing, ya push up sampai back up gitu kan, lari-lari ke atas rumah, enggak gitu ya. Aktivitas yang lain lah, seperti ngelamun depan rumah, ngopi ya, enggak ngopi ya, ini kopi saya habis ya, belum disediain sama tuan rumah. Minum dulu ya. Jadi seperti itu gitu solusinya, itu salah satunya dengan digital detox ya. Ngomong-ngomong tentang gadget, iya kan sekarang itu anak-anak ya malahan. Gimana tanggapan Mas Alexander mengenai anak-anak yang pacaran yang menggunakan itu media itu? Menurut saya ya, kalau untuk anak-anak zaman sekarang kayak sepertinya mereka itu terbawa tren-tren barat, karena kan tadi sudah dijelaskan oleh Bung Aliando ya kan, bahwa itu kan tempat informasi, dan informasi itu tidak memuat dalam negeri saja gitu kan, dari luar negeri pasti masuk. Nah, sedangkan sekarang kasusnya berlebihan antara gadget dengan informasi yang dari luar gitu, jadi tidak ada penyaring gitu. Nah, bisa saja informasi yang dari luar seperti tadi contohnya kasusnya pacaran di zaman sekarang gitu kan, bisa menyebar sampai ke anak-anak, karena anak-anak juga tidak diawasi. Jadi itu sebenarnya anak-anak itu terbawa hype dari informasi yang tidak tersaring dari luar. Sebetulnya pacaran itu zaman dulu sampai zaman sekarang tuh ada nggak istilah kayak gitu tuh? Sebenarnya dari zaman dulu itu sudah ada pacaran. Istilah pacaran itu zaman dulu itu tidak merujuk kepada hal-hal yang negatif seperti zaman sekarang. Zaman sekarang itu kan pacaran pasti kayak gini pasti hal-halnya ke bau-bau yang negatif. Kalau zaman dulu itu tidak. Istilah pacaran itu dipakai untuk
antara laki-laki dan perempuan yang sudah menyelesaikan ta'aruf atau perkenalan dan sudah diketahui nih antara orang tua si laki-laki dan orang tua si perempuan. Kalau nggak tahu gimana? Nah, itu sebelumnya harus ta'aruf dulu. Makanya istilah pacaran dulu itu terjadi setelah proses ta'aruf, setelah proses perkenalan. Karena kan ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Nah, ya, kenalan gitu, makanya audien yang lain ya. Gitu kan. Ya, maka tak kenal maka ta'aruf. Jadi gitu. Jika sudah mengenal antara orang tua si yang laki-laki dan orang tua si perempuan, itu ada proses di mana sebelum terjadinya lamaran itu ada pacaran. Nah, itu pacaran itu seperti kayak inilah, kayak mengunci hati ibaratnya. Ya, kalau mengunci hati dari orang lain, karena kan ini mau lamaran gitu kan. Jadi ta'aruf sama pacaran beda? Beda. Kalau ta'aruf itu lebih menekankan ke perkenalannya atau saling mengetahui antara individu yang lain dengan syarat didampingi oleh mahramnya seperti orang tuanya, atau kalau jika tidak ada orang tuanya paling kakaknya, adiknya, saudaranya, pamannya. Nah, seperti itu. Kalau untuk zaman sekarang pacaran itu lebih menjuruk ke hal-hal yang negatif, seperti kayak berdua-duaan lah, jalan-jalan malam minggu gitu kan, walaupun hujan badai ku lalui gitu. Tapi kan ada istilah begini, Bung. Pacaran Islami. Oh, pacaran Islami. Wah, menarik nih, pacaran Islami. Pacaran Islami ya, sebenarnya dalam agama itu pacaran Islami itu sebenarnya tidak ada. Yang menyebabkan pacaran Islami itu tidak ada apa sih? Apa sih yang dinamakan pacaran Islami? Pacaran Islami itu kan seperti mengingatkan kita kepada kebaikan. Contoh, mengingatkan kepada tahajud, sholat tahajud, ayang bangun tahajud gitu, iya kan? Iya gitu kan? Ayang bangun tahajud, udah jam 3 nih. Aduh. Bangun-bangun jam 4. Aduh iya ayang, maaf aku ketiduran tidak sempat tahajud. Itu gimana? Wah, itu sebenarnya untuk solusinya sudah ada. Tadi yang sudah disebutkan oleh Bung Aliando tadi kan penggunaan gadget itu kan salah satunya. Berarti bukan detox, sebelumnya itu kegunaan gadget. Sebenarnya ada salah satunya itu alarm, ada fitur alarm di HP. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur alarm tersebut. Toh, kita kan sama saja menggunakan alarm bunyi dari HP. Pengingat dari pacaran Islami itu kan juga dari HP. Chat, bunyi chat itu kan notifikasi itu dari HP. Jadi sama saja gitu. Bedanya kalau alarm itu lebih lama bunyinya. Kayak gini ya? Ya, ini seperti bunyi nih hewan-hewan gitu. Nah, ini. Maklum gabut nih. Ya, kemudian apalagi selain tahajud, misalkan contoh mengingatkan sholat, mengingatkan apalagi puasa, mengingatkan suruh puasa, bangun sahur. Ya itu kan sama seperti tadi. Untuk sholat sendiri, sholat itu sholat fardu 5 waktu. Kita sudah diingatkan oleh wazin, azan gitu kan. Jadi sebenarnya pacaran Islami itu tidak ada gitu. Berarti itu mah alasan. Ya, hanya alasan mereka saja gitu. Untuk menghalalkan segala cara untuk mendekati diri pada kemaksiatan. Jadi cara mengatasi yang namanya pacaran gimana? Bukan mengatasi kayak apa ya? Ini ya kayak meminimalisir ya, meminimalisir masalah pacaran gitu. Kan masalah tuh zaman sekarang gimana sih kalau kayak gimana kan udah kayak umum tuh pacaran, dianggap lumrah gitu ya? Udah lumrah, padahal kan memang dalam Islam saja nggak boleh, nggak ada yang nama pacaran tuh, nggak ada. Ya sebenarnya kita balik ke awal dulu, apa sih istilah pacaran itu? Ya. Pacaran itu gunanya buat apa? Sebenarnya pacaran itu kan pasti ujung-ujungnya merujuk kepada kemaksiatan gitu kalau di zaman sekarang. Makanya untuk mencegah dari hal itu kita berusaha gitu menahan hawa nafsu dengan contohnya berpuasa itu bisa menahan hawa nafsu. Kita melawan hawa nafsu 1 hari penuh dari subuh sampai maghrib itu bisa loh. Kita rutin misalkan contoh puasa Senin Kamis aja minimal terapin puasa Senin Kamis untuk mencegah dari hal perbuatan maksiat. Karena kan kita berpuasa menahan maksiat, karena kalau kita berbuat maksiat otomatis batal puasanya gitu kan. Nah itu salah satunya untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat, yaitu salah satunya pacaran. Ataupun bisa diterapkan dari tadi yang sebelum Bung Aliando memberitahu itu digital detox. Karena kan pacaran itu kan dari HP gitu kan. Ya kan, kita istirahat main HP untuk menjauhkan diri dari
hal-hal yang seperti itu gitu, bisa mengurangi intensitas komunikasi dengan hal-hal lawan jenis gitu. Berarti kita kayak melakukan aktivitas positif Contohnya seperti itu. contohnya kayak gitu. Terus gimana kalau misal kita nih ngejomblo sampai seumur hidup? Oh, contohnya seperti ada kasus tidak? Ya ada. Contohnya? Kayak ulama. Ya. Pasti tahu lah. Ya. Bung Alexander. Tahu lah ya. Nah, kayak Syekh Nawawi Al-Bantani. Iya. Kan itu bukan menjomblo ya. Tidak menikah sampai umur hayatnya, akhir hayatnya. Ya. Ini gimana? Sebenarnya menikah itu kan ada dibagi 4 ini ya, kewajiban antara wajib, sunnah, makruh sama haram gitu kan. Wajib dimana ketika kita finansial sudah cukup dan kita tidak kuat menahan hawa nafsu, dan itu diwajibkan untuk menikah. Kalau untuk masalah finansial cukup, hawa nafsu tidak terbendung. Gitu. Untuk masalah yang sunnah, ya jika finansial cukup tetapi kita masih bisa mengendalikan hawa nafsu, itu masih sunnah untuk menikah gitu. Dan dikatakan makruh jika finansial kita belum stabil nih, misalkan pekerjaan masih kemana serabutan gitu kan misalkan, tetapi kita tidak bisa membendung hawa nafsu, itu masih makruh sebenarnya, karena kan finansial sudah ada tapi tidak stabil. Dan dikatakan haram itu seperti apa? Dikatakan haram jika finansial belum mampu dan kita masih belum bisa mengontrol hawa nafsu nih, nah itu masih haram untuk menikah. Jadi contohnya tadi menahannya dengan puasa. Dan untuk contoh kasus tadi itu sebenarnya tidak apa-apa jika ingin memilih tidak menikah gitu sampai akhir hayat, dikarenakan tadi mungkin dari Syekh tadi kan bisa menahan hawa nafsunya mungkin gitu kan, atau emang tidak ada niatan untuk menikah, emang sunnah berarti kan. Jadi dikatakan wajib itu kan seperti tidak bisa mengontrol hawa nafsu, nah itu baru wajib. Seperti itu sebenarnya sunnah. Jadi apa kesimpulannya? Jadi sebenarnya pacaran itu sebenarnya dilarang ya dalam agama, karena kan sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32 juga, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wala asabila. Ya kan? Seperti itu. Janganlah kau mendekati zina, sesungguhnya zina itu termasuk perbuatan keji lagi menyesatkan gitu kan. Jadi makanya zina itu dilarang, ataupun mendekati zina pun dilarang. Bahwa agama itu bukan melarang kita untuk berbuat zina, tetapi lebih dari itu. Jadi agama itu melarang kita mendekati zina, hal-hal yang membuat kita menjerumuskan untuk melakukan zina itu dilarang. Contohnya tadi pacaran itu sebenarnya menjerumuskan kita kepada perzinahan gitu ya, karena tidak ada manfaatnya sebenarnya pacaran seperti itu. Dalam agama juga tidak dilarang gitu. Jadi seperti itu kesimpulannya.